Pelayanan G2G Korea adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan yang dilaksanakan oleh BNP 2 TKI. Program ini memberikan peluang bagi calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja sebagai buruh migran di Korea Selatan. Lowongan pekerjaan yang ditawarkan terbagi dalam 5 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor manufaktur, sektor konstruksi, sektor perikanan, dan sektor jasa. Untuk sektor pertanian, lowongan yang ditawarkan adalah pemetik hasil panen dan peternakan. Untuk sektor manufaktur, lowongan datang dari beberapa perusahaan seperti perusahaan tekstil, perusahaan pengolahan makanan dan minuman, perusahaan pengolahan tembakau, pengolahan dan pembuatan bahan kulit dan bulu hewan, dan perusahaan percetakan. Sektor manufaktur menawarkan pekerjaan dari perusahaan pembuatan bahan kimia, pembuatan karet dan produk plastik, pengolahan bahan-bahan bukan logam, pengolahan bahan mentah dan bahan hasil industri besi, pembuatan komputer, bahan listrik, peralatan medis, industri mobil dan suku cadang, hingga industri furniture dan produk daur ulang. Di sektor konstruksi, lowongan pekerjaan berada di konstruksi sipil, pekerjaan membuat bangunan dan konstruksi bangunan khusus, konstruksi listrik, hingga pekerjaan di perusahaan penyewaan alat-alat konstruksi. Sedangkan untuk sektor perikanan, lowongan pekerjaan datang dari perusahaan penangkapan ikan lepas pantai, tambak ikan, dan pertanian budidaya laut. Sektor terakhir adalah sektor jasa. Di sini TKI bisa bekerja di pengumpulan bahan baku daur ulang atau di layanan jasa pariwisata hotel, hingga di perusahaan penyewaan gudang berpendingin. Di program G2G Korea, TKI akan mendapatkan upah sekitar 1.080.000 won atau sekitar Rp12.960.000 untuk 1 bulan. Semua warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi sebagai calon TKI bisa mengikuti program G2G Korea. Kualifikasi yang harus dipenuhi antara lain lulus EPS Topik berusia 18 hingga 39 tahun, pendidikan minimal SLTP, tidak sedang dicekal ke luar negeri, dan tidak pernah ditahan dalam penjara. Jika memenuhi kualifikasi, calon TKI harus mengisi formulir pendaftaran, disertai dokumen-dokumen pendukung sebagai syaratnya. Dokumen yang harus disertakan dalam pendaftaran: fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi ijazah dan daftar nilai yang telah dilegalisir cap basah, dan fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun. Calon TKI juga harus melampirkan 2 lembar pas foto berwarna, ukuran 3x4 dengan latar belakang putih, kopi surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang sudah dilegalisir cap basah, sertifikat asli medical check-up, dan surat izin asli dari pihak keluarga. Calon TKI harus menghubungi BNP 2 TKI atau BP 3 TKI di daerah untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai penempatan TKI di Korea. Berikut adalah tahapan program G2G Korea yang dilaksanakan oleh BNP 2 TKI. Setelah dinyatakan lulus, calon TKI mendapatkan sertifikat EPS Topik yang bisa diambil di BP 3 TKI. Calon TKI kemudian akan diminta melengkapi semua persyaratan dan dokumen. Berkas lamaran bisa dikirim langsung ke alamat PO Box 4451 JKTM 12700. Dari berkas lamaran yang diterima, BNP 2 TKI melakukan proses validasi, memasukkan data, dan mengirim data-data calon TKI ke Korea. Data calon TKI yang disending akan diterima oleh Departemen Tenaga Kerja Korea.
Kemudian, perusahaan di Korea yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia akan mengirimkan SLC atau Standard Labor Contract ke calon TKI melalui BNP 2 TKI. SLC ini nantinya akan diumumkan oleh BNP 2 TKI melalui website www.bnp2tki.go.id. Calon TKI yang telah dipilih user Korea dan memiliki SLC wajib mengikuti preliminary training yang diselenggarakan BNP 2 TKI di Jakarta. Panggilan preliminary training akan diumumkan melalui website resmi BNP 2 TKI. Calon TKI yang telah dipanggil 2 kali berturut-turut namun tidak hadir mengikuti preliminary training, SLC-nya akan dibatalkan oleh HRD Korea. Sebelum preliminary training, BNP 2 TKI melakukan pendataan ulang, verifikasi sidik jari, dan validasi calon TKI. Bila hasil verifikasi sidik jari tidak cocok, calon TKI akan ditolak mengikuti preliminary training. Calon TKI juga wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Bila dari hasil pemeriksaan kesehatan, calon TKI dinyatakan tidak sehat atau unfit, maka status calon TKI akan ditangguhkan sementara sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat. Selain itu, akan ada pemeriksaan psikologi bagi calon TKI yang dipanggil preliminary training. Untuk mengikuti preliminary training, calon TKI harus membayar biaya preliminary training, visa, tiket, airpotex, dan asuransi. Preliminary training berlangsung selama 6 hari di KITCC Ciracas, Jakarta. Materi training berupa pengenalan huruf Korea, pengenalan employment permit system, pengenalan sejarah dan makanan sehari-hari di Korea, budaya dan etika Korea, serta pengenalan sistem huruf, angka, dan jenis kalimat dalam bahasa Korea. Calon TKI peserta preliminary training juga mendapatkan materi percakapan bahasa Korea di bank, restoran, dan rumah sakit. Calon TKI juga menerima materi tentang keselamatan kerja dan pembekalan akhir pemberangkatan. Mencakup sikap mental, kontrak kerja atau SLC, HIV/AIDS, narkoba dan trafficking, dan remitansi. Berikut adalah biaya penempatan program G2G Korea berdasarkan Kepmenaker-Trans nomor 17-Men-11-2011. Biaya paspor Rp120.000, blanko paspor Rp50.000, sidik jari dan pas foto Rp70.000, pemeriksaan kesehatan Rp475.000, pemeriksaan psikologi Rp250.000, visa kerja Rp470.000, asuransi perlindungan TKI Rp760.000, tiket pesawat Jakarta Seoul $535 Amerika, airpotex Rp150.000, orientasi kerja Rp1.175.000, Rp600.000 untuk akomodasi selama 6 hari, konsumsi Rp390.000, honor instruktur Rp100.000, biaya transportasi instruktur Rp85.000, dan biaya tes EPS topik $24 Amerika. Sebagai syarat mengikuti program G2G Korea, calon TKI harus memiliki visa kerja. Setelah mendapat Certification Confirmation of Visa Issuance dari Imigrasi Korea, calon TKI wajib mengisi formulir aplikasi visa. Seluruh formulir akan diserahkan BNP 2 TKI ke Kedutaan Korea. Kedutaan Korea menerbitkan visa bagi calon TKI yang tidak bermasalah. Bila data calon TKI bermasalah, Kedutaan Korea akan memanggil yang bersangkutan untuk diwawancara. Bila dari hasil wawancara dan data calon TKI diragukan, maka status calon TKI akan di-cancel. Status calon TKI akan reject bila pernah melakukan pelanggaran keimigrasian. Setelah Kedutaan Korea menerbitkan visa calon TKI, BNP 2 TKI mengirimkan daftar nama calon TKI ke HRD Korea. Selanjutnya, HRD Korea mengirimkan name tag dan jadwal masuk Korea ke BNP 2 TKI. Untuk persiapan keberangkatan,
Calon TKI yang sudah ada dalam jadwal masuk Korea akan dipanggil oleh BNP 2 TKI. Setelah itu, calon TKI kemudian menandatangani kontrak. Calon TKI diantar ke bandara internasional untuk berangkat ke Korea. Bila setelah tiba di Korea ternyata TKI pernah melakukan pelanggaran keimigrasian, maka TKI akan dideportasi oleh imigrasi Korea. Untuk TKI yang tidak bermasalah, akan dijemput oleh HRD Korea untuk medical check-up. Bila hasilnya tidak sehat atau unfit, TKI akan dipulangkan ke Indonesia. Dan untuk TKI yang hasil medical check-up dalam kondisi sehat, akan mengikuti pelatihan kerja. Setelah pelatihan 3 hari, TKI siap ditempatkan di perusahaan.